anak-anak, remaja-remaji, pemuda-pemudi di dalam Tuhan Yesus yang saya kasihi. Selamat petang. Mari kita membuka Injil Tuhan Yesus. Kita akan membuka dari perikop yang ke-94, halaman 96. Pengajaran Tuhan Yesus tentang ragi. Ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki dan bahkan ragi Herodes. Kita akan baca secara bertanggapan ya. Kita baca dari Injil Matius 16 ayat 5 sampai 12, Injil Markus pasal 8 ayat 13 sampai 21. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Yesus memperingatkan mereka dan berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah jantungmu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat? Belum jugakah kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul penuh dengan potongan-potongan roti kamu kumpulkan kemudian?" Jawab mereka, 12 bakul. "Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul penuh dengan potongan-potongan roti kamu kumpulkan kemudian?" Jawab mereka, 7 bakul sama-sama. Lalu katanya kepada mereka, "Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang telah menyelamatkan kami melalui putramu Yesus Kristus, pada saat ini kami datang mengucap syukur karena Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk berkebaktian CMC, dan kami sudah memuji namamu. Sekarang kami sudah membaca firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk dapat memahami firman-Mu. Kiranya firman-Mu bukan hanya kami mengerti, kami fahami, tapi kami mau rajin mempelajarinya. Kami juga mau rajin melakukan dan mengajarkan kepada orang lain yang belum tahu firman Tuhan Yesus. Ya Bapa, tolonglah kelas kami ini. Bahkan kami sadar kami adalah orang berdosa. Kami sudah berbuat dosa dalam pikiran kami, perkataan dan perbuatan, dan mohon darah Tuhan Yesus yang sudah mengalir di atas Bukit Kalvari menghapuskan semua dosa kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam pimpinan-Mu. Kiranya nama Engkau saja yang dimuliakan, ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, waktu Tuhan Yesus melayani, Dia selalu diikuti oleh murid-muridnya ya, yang belajar dengan Dia. Tidak seperti sekarang ya. Kalian datang ke gereja, kalian belajar pada jam-jam tertentu. Nah, kalau murid-murid Tuhan Yesus itu berbeda ya. Mereka selalu ya bersama-sama Tuhan Yesus setiap hari. Setiap hari. Setiap hari ya. Jadi waktu murid-murid Yesus ya mengikut Yesus,
mereka belajar ya dengan Tuhan Yesus setiap hari. Tidak seperti kalian kalau sekolah kan ada jam sekolahnya, dan guru tinggal di tempat yang lain, kalian tinggal di tempat masing-masing. Nah, kalau kamu lihat di sini, Yesus selama 3,5 tahun dia selalu tinggal dengan muridnya. Apa yang dilakukan Yesus, murid-muridnya tahu loh. Dan apa yang mereka alami, murid-murid tahu, Yesus pun tahu. Nah, ini penting sekali ya. Kadang-kadang kalau kamu ya belajar ya, guru-guru kalian nggak tahu apa yang kamu alami di rumah kamu masing-masing. Sehingga pelajaran kamu dengan prakteknya, guru nggak bisa kasih tahu kamu, oh pelajarannya begini, prakteknya begini, nggak bisa. Kalau Yesus berbeda ya, dia mengajar kita melalui seluruh aspek kehidupan kita. Kenapa? Karena dia adalah yang disebut maha guru. Guru dari segala guru. Guru dari segala guru. Dia adalah guru yang maha tahu, dia guru yang maha hadir, dia guru yang maha kuasa. Ngerti gak? Ya, kalau kita guru menjelaskan sama kamu, kamu nggak ngerti, dan guru tuh berpikir gimana ya bikin anak-anak saya mengerti penjelasan saya. Ya kan? Nggak gampang loh menjadi guru loh. Menjadi guru tuh pekerjaan yang susah. Gajinya nggak besar, ya kan? Dan mengajar orang tuh susah. Banyak orang nakal, banyak orang punya pikiran nggak mau belajar, nggak mau diajar. Mengerti? Mereka pikir, waduh, ya kalau tak usah belajar pun kelak ya saya kerja bisa dapat duit. Mereka pikirnya begitu. Padahal menjadi murid, ya belajar sesuatu yang baik dari guru tuh bagus sekali. Jadi kamu lihat di sini, waktu Yesus ya mereka mau pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, karena itu adalah danau ya. Ini apa? Danau atau laut Galilea ya. Mereka mau pindah dari satu tempat ke tempat lain. Daripada menyeberang ya, mereka menggunakan perahu. Ingat ya. Siapa yang pernah berlayar di sini naik perahu? Ini perahu layar ya. Siapa yang pernah naik kapal? Ada nggak? Minimal menyeberang Sungai Kapuas pernah nggak? Nggak pernah. Aduh. Oke, Joseph pernah ya. Sebelah sini pernah nggak menyeberang? Oke. Cuma 2 orang ya yang pernah naik kapal. Nah, jadi waktu mereka menyeberang, waktu itu tidak ada jembatan karena danau ini begitu luas tuh. 10 km ya, nggak mungkin dibangun jembatan yang ya 10 km ya, terlalu panjang ya. Nah, jadi pada saat murid-muridnya menyeberang, kalau kita melihat di situ, apa yang terjadi? Mereka lupa bawa roti. Kemungkinan waktunya waktu makan ya. Kalau zaman dulu bukan makan nasi tapi makan roti. Orang Yahudi makan apa? Roti. Jadi waktu mereka lupa membawa roti, Yesus itu tidak memarahi mereka loh. Kamu ini ya tahu roti itu penting, gak bawa roti. Nah, Yesus tidak ya. Yesus tuh pribadi yang baik ya. Dia mengatakan pada mereka, justru dia gunakan kesempatan itu untuk mengajar murid-muridnya tentang apa yang ada dalam roti. Apa itu? Kalian tahu nggak kalau membuat roti apa saja yang diperlukan? Tepung apa? Tepung apa? Tepung apa namanya? Tepung apa? Terigu atau gandum ya. Oke. Terus dikasih apa? Air. Dikasih apa? Air. Dan dikasih gula. Dan dikasih mentega ya, supaya enak ya. Dikasih apa lagi? Ya, ragi. Kenapa dikasih ragi? Kalian kalau melihat bentuk roti ya, di dalamnya tuh ada gelembung-gelembung udara. Ada apa? Ya, kenapa ada di dalam roti itu banyak balon-balon? Kenapa? Apakah ada orang pergi niup? Hah? Kenapa? Ngerti nggak? Itu pekerjaan dari ragi. Ragi kalau sudah dimasukkan ke dalam adonan, namanya adonan roti, itu roti tidak langsung dipanggang, tapi
disimpan ya semalam. Katakanlah ibu-ibu mempersiapkan adonan roti pada sore hari, pagi-paginya baru ya setelah adonan itu berkembang ya, baru dimasukkan ke dalam oven untuk dibakar ya sehingga matang. Nah, waktu adonan itu ya dari sore hari sampai pagi hari, di dalamnya itu ragi itu bekerja. Bagaimana cara ragi bekerja? Ragi itu dia sangat sedikit loh, nggak banyak loh, sedikit sekali ditaruh di dalam adonan. Jadi ragi itu mengambil gelembung udara dan dia melepaskannya seperti balon. Jadi dalamnya itu ragi itu pup, 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 sehingga seperti ini. Nah, banyak lah, banyak loh, banyak balon-balonnya. Ingat ya. Jadi membuat adonan itu menjadi berkembang. Nah, berkembang. Nah, kerajaan Allah itu juga seperti ragi. Apa itu? Artinya ya, walaupun kita ini orangnya kelihatannya sudah berhenti bertumbuh seperti saya nggak mungkin lagi bertambah tinggi. Saya bisa nggak bertambah tinggi? Nggak bisa lagi ya. Nah, kemungkinan ya orang yang sudah dewasa bisa bertambah gemuk ya, bisa ya, tapi bertambah tinggi nggak bisa lagi. Tapi manusia selama dia masih mau belajar, dia terjadi apa? Pengetahuannya bertambah. Apalagi di zaman sekarang ya, zamannya internet, di zamannya YouTube, begitu banyak di dalam YouTube tuh ada yang baik, ada yang tidak baik ya, yang bisa dipelajari orang dalam YouTube loh. Dalam YouTube yang baik bisa kita pelajari, yang nggak baik juga bisa loh. Saya pernah membaca ya, orang belajar membunuh dari YouTube, orang belajar membuat bom dari mana? YouTube. Bahaya sekali ya. Jadi manusia bisa terus belajar asal kamu mau. Jadi penting sekali ya. Kelebihan manusia daripada binatang apa? Dia mau belajar. Ingat ya. Nah, manusia punya apa? Kecerdasan yang Tuhan berikan pada kita. Nah, seperti sekarang ya, pelajaran yang paling penting memang ilmu fisika penting, ilmu kimia penting, ilmu komputer penting, ilmu ekonomi penting, ya, ilmu perhotelan penting. Tapi yang lebih penting dari semua adalah firman Tuhan. Di sini Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, bukan karena mereka lupa membawa roti, ya, Tuhan Yesus marah sama mereka. Yesus menggunakan kesempatan itu untuk mengajar. Ini penting sekali loh. Kita menjadi manusia. Apa yang membuat kamu senang? Apa yang membuat kamu senang kalau kamu jadi manusia? Apakah naik kelas? Senang. Apakah kamu mendapat hadiah? Senang. Apa yang membuat kamu senang? Yang membuat kita senang di sini, yaitu kita bisa belajar hal yang sebelumnya kita nggak ketahui. Ya, paham nggak? Itu membuat kita bahagia sebagai manusia. Jadi Yesus menggunakan kesempatan itu untuk mengajar murid-muridnya. Yesus berkata pada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki dan ragi dari Herodes. Di sini ada 3 macam ragi ya. Ragi pertama apa? Farisi. Yang kedua ragi Saduki. Kalau ada kertas boleh dicatat. Yang ketiga ragi Herodes. Nah, saya tanya dulu. Siapa itu orang Farisi? Siapa itu orang Saduki? Siapa itu Herodes? Mereka semua adalah musuh-musuhnya Tuhan Yesus. Musuh-musuh apa? Tuhan Yesus. Kenapa orang memusuhi Tuhan Yesus? Saya tanya sama kalian. Kenapa? Kenapa orang memusuhi Tuhan Yesus di zaman sekarang? Kenapa? Karena tidak mau percaya ajarannya Yesus. Ya, orang memusuhi Tuhan Yesus. Nah, kalau kamu membaca di Perjanjian Baru, ya, Farisi, Saduki, Herodes, itu baru ada nama Farisi, Saduki, Herodes. Mari kita sebut 1, 2, 3. Farisi, Saduki, Herodes. Kalau kamu membaca Perjanjian Lama, nggak ada namanya Farisi, Saduki, Herodes. Karena timbulnya kelompok ini itu di antara ya, kitab Malaki, ya, kitab apa? Malaki selesai ditulis ya tahun 400-an ya sebelum Yesus lahir. Malaki itu selesai ditulis.
Perjanjian baru belum mulai, ya. Tahun Tuhan itu belum mulai. Allah sama sekali tidak ada berfirman kepada manusia. Ya, seperti zaman sekarang kan, wahyu sudah selesai, Allah tidak lagi berbicara pada manusia lewat mimpi, lewat visi, gak ada lagi. Nah, jadi waktu ini kira-kira 400 tahun. Berapa tahun? 400 tahun. Disebut masa antar perjanjian. Ingat Bapak ya? Masa apa? Antar perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Masa atau waktu antar, ya, atau antara perjanjian lama dan perjanjian baru berapa tahun lamanya? Sekitar 400 tahun. Nah, di situ timbul ya kelompok Farisi, kelompok Saduki, dan Raja Herodes. Nah, kelompok Farisi, saya jelaskan ya, mereka adalah boleh dikatakan orang-orang Lewi yang mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan perjanjian lama. Karena pada zaman ini siapa yang berkuasa di dunia waktu itu? Yaitu kerajaan Roma. Kerajaan apa? Wah, kerajaan Roma. Kerajaan Roma adalah kerajaan yang menyembah berhala. Begitu banyak berhala yang mereka sembah. Dewa mereka itu termasuk dewa-dewa dengan nama planet. Ada planet Merkuri, itu dewa mereka. Planet Jupiter, jadi mereka anggap di Merkuri ada dewanya, Jupiter ada. Jadi begitu banyak dewa loh. Dewa mereka bukan hanya dewa, ada dewinya. Jadi dewa kawin sama dewi punya anak. Wah, bingung ya. Kok Tuhan kawin sama Tuhan punya anak? Dan bisa saja itu ya, bapak merebut dewi menantunya. Jadi begitu kacau ya. Dewa-dewinya orang Roma dan orang Yunani, seperti orang Tiongkok zaman dulu ya. Mereka merasa nggak aman. Oh, ada mantra taruh di dapur, ada dewa dapurnya. Kamu tahu kan kue keranjang kan? Kenapa kue keranjang di zaman Imlek ini? Karena dewa Imlek mau makan kue keranjang yang manis. Itu ada sejarahnya loh. Ngerti nggak? Nah, jadi orang berpikiran yang kacau. Nah, jadi waktu itu orang Lewi mengatakan, wah, ini ajaran Roma ini, ajaran Yunani nggak benar. Jadi mereka membentuk suatu kelompok, mereka menamakan dirinya sebagai Farisi. Apa itu Farisi? Farisi itu adalah kelompok yang memisahkan diri. Mereka nggak mau terpengaruh dengan kebudayaan Roma dan Yunani. Jadi mereka namakan diri mereka kelompok apa? Farisi. Ingat ya, mereka mau ya hidup sesuai dengan ajaran hukum Taurat. Mereka nggak mau bergaul ya dengan orang-orang yang hidupnya tidak sesuai hukum Taurat. Itu kelompok Farisi. Nah, Saduki itu siapa? Kalau ini kan orang-orang Lewi ya. Ini adalah imam-imam yang mengurusi bait Allah, keturunan Harun. Ingat ya, zaman dulu kan ada imam yang tugasnya sebagai penyembelih binatang. Kamu tahu apa tugas imam? Imam itu perantara ya. Perantara. Misalnya begini. Kamu tidak kenal orang itu, kamu kenal orang itu. Kamu berkenalan lewat perantara. Nah, itu perantara namanya imam ya, dalam konteks agamanya. Jadi imam itu kalau ada orang berdosa, dia datang pada imam. Dia bilang, "Imam, saya sudah berdosa." Tapi enggak hanya datang bilang dia berdosa, dia harus bawa binatang. Bawa apa? Binatang. Dan binatang itu ya harus disembelih. Jadi tangan dari imam diletakkan di atas binatang. Dia mengatakan, katakanlah misalnya Joseph tadi sudah berbohong. Dia mengaku dosa berbohong. Terus dia bilang, ampuni dosa saya. Dan dosanya itu ditanggung oleh binatang ini. Binatang ini disembelih mati jadi korban. Supaya Joseph jangan mati, binatangnya yang mati. Itu tugas dari imam ya. Tapi imam sebelum dia mengorbankan binatang, dia harus dulu ya mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya sudah berdosa. Saya tadi punya pikiran jahat. Tadi kata-kata saya tidak baik. Ya, perbuatan saya nggak baik. Tolong ampuni saya. Jadi dia dulu ya menumpangkan tangan, menyembelih binatang supaya dosanya diampuni. Baru dia bisa menjadi imam untuk orang lain. Ingat ya baik-baik ya. Kalau mengaku dosa, diri dulu ya.
minta ampun loh. Jangan kamu bilang, Tuhan ampuni kawan saya, dia udah salah sama saya. Enggak. Kalau kamu minta ampun, Tuhan ampuni saya dulu, baru setelah kamu minta ampun untuk dosa kamu, dosa keluarga kamu, ya, baru kamu minta ampun untuk dosa orang banyak. Itu tugas dari imam. Nah, kelompok kedua itu namanya Saduki, kaum imam. Kalau Farisi, orang Lewi, mengajar hukum Taurat. Nah, kelompok ketiga ini adalah kelompok, siapa tahu Herodes? Raja, tapi dia bukan orang Israel loh. Dia keturunan Esau, orang Edom. Dia jadi raja, ya. Jadi Herodes ini, sejak Herodes Agung, ada anaknya, ada cucunya jadi raja, menjadi satu dinasti, ya kan? Dinasti, tahu kan? Kakeknya jadi penguasa, anaknya, cucunya. Kalau di Indonesia siapa yang sudah jadi dinasti? Presiden Soekarno, ya kan? Anaknya siapa yang jadi presiden? Megawati, ya kan? Soekarno Putri. Nah, itu boleh dibilang sudah dinasti ya. Oke, jadi begini ya. Herodes. Nah, Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, kamu ya harus waspada, harus berjaga-jaga terhadap ragi Farisi, ragi Saduki, raginya Herodes. Murid-muridnya bingung ini. Kita lupa bawa roti, malah sekarang disuruh harus waspada terhadap ragi. Mereka nggak ngerti. Mereka apa? Nggak paham. Nah, Tuhan Yesus, kamu tahu nggak? Kalau dia mengajar sesuatu kepada kalian, kalian harus paham loh. Kalian harus apa? Harus mengerti. Kenapa? Karena semua ajaran Tuhan Yesus, dia bisa membuat kita mengerti loh. Itu namanya Tuhan Yesus loh. Kalau guru kita di sekolah, dia mengajar, kita nggak ngerti, dapat nilai 90, oke, udah. Dia biarin. Kalau Yesus nggak loh. Dia ingin semua pelajarannya kita mengerti. Kita dapat 100. Jadi Yesus tahu murid-muridnya sedang berkata satu sama yang lain. Ini gara-gara kita tidak bawa roti, kita kena sindir loh. Kenapa? Sindir. Yesus kan nggak bilang, kamu kok nggak bawa roti. Sekarang Yesus mengatakan, waspadalah terhadap ragi. Malah ragi, ya. Ragi itu bahan membuat roti. Raginya siapa? Farisi, Saduki, Herodes. Yesus bilang sama mereka, kamu kurang percaya. Kamu apa? Kamu kurang paham. Kamu punya telinga, nggak dengar baik-baik. Kamu punya mata, nggak lihat baik-baik. Kamu punya lubuk jantung, nggak ngerti. Karena kamu kurang percaya. Yesus bilang sama mereka, saya nggak memarahi kamu gara-gara kamu nggak bawa roti. Kamu bawa roti, ada berapa roti yang mereka bawa? Coba lihat tadi, berapa? Mereka membawa roti kurang. Mereka bukan tidak bawa roti sama sekali, 0. Mereka bawa berapa roti? Berapa? Ada nggak bawa roti? Bawa berapa? 1. Berapa yang mereka bawa? Bukan. Coba. Sebuah saja. Ada bawa 1 roti, kemungkinan di kantongnya ya si Carita, di tasnya ada 1 roti gitu loh. Ya kan? Tapi kalau 1 roti ini untuk banyak murid cukup nggak? Ya, kalau tak ada Yesus pasti tak cukup. Tapi Yesus bilang sama mereka, ada 1 roti, jangan khawatir. Kamu ingat nggak waktu ribuan orang ikut Yesus, hanya ada 5 roti, berapa ikan? 2 ikan. Yesus terima persembahan itu. Ya, kamu jangan bilang, persembahan saya sedikit loh, saya nggak perlu persembahan. Nggak boleh. Walaupun persembahan kamu sedikit, tapi kalau kamu ya dengan rela, dengan senang bawa persembahan. Misalnya begini ya, orang tua kamu kasih kamu uang jajan satu hari, katakanlah 5.000 lah ya, pasti lebih daripada itu ya. Kamu sisihkan, kan nggak belanja habis tuh tiap hari belanja 5.000, nggak. Misalnya selebihnya ada 1.000, kamu simpan.
Setelah kamu simpan, kumpulkan, nah kamu bawa ke gereja untuk dipersembahkan. Tuhan Yesus gak pernah menghina persembahan dari kita loh, yang kita kumpulkan dengan susah payah. Jadi waktu itu anak kecil bawa roti dan ikan, hanya 5 roti 2 ikan. Tuhan Yesus terima persembahan itu. Ya, Tuhan Yesus mengucap syukur dan dia berdoa dan dia membelah roti itu dan dia bagikan kepada semua orang sehingga mereka makan. Berapa orang yang makan? 5 roti 2 ikan. Berapa yang makan? 5.000 keluarga loh. Murid-murid itu sudah mengalami loh, hanya ada 5 roti 2 ikan, yang makan 5.000 keluarga. Karena 5.000 orang dewasa, tidak terhitung anak-anak dan perempuan. Bahkan ada sisa, ada apa? Ada sisanya berapa? 12 bakul. Ya, pernah kita pelajari ya. Kemudian Yesus bilang sama mereka lagi, apakah kamu lupa juga? Pada kesempatan lain, ya, murid-murid mengikut Yesus ribuan orang, sudah berhari-hari nggak makan, mereka nggak boleh pulang, kalau pulang bisa pingsan di jalan. Dan Yesus meminta persembahan lagi. Siapa yang kasih persembahan? Dan berapa persembahannya? 7 roti dan beberapa ekor ikan kecil. Ya kan? Saya sudah bilang sama kalian kan, kalau ada masalah, ku apa? Q, koi. Ku itu apa? Susah, problem. Siapa yang nggak ada problem hidupnya? Nggak ada. Saya sekarang masih problem, walaupun saya sakit batuk belum sembuh, tapi tiba saatnya menyampaikan firman, saya datang menyampaikan firman. Ya, saya masih batuk, masih sakit. Hari Selasa saya sudah tidak, suaranya sudah ada. Pada hari Minggu itu suara saya hampir habis, tapi saya masih memimpin liturgi. Ya, sudah hampir habis. Ada nggak problem kamu? Ada. Problem kamu? Ada. Semua kita ada masalah. Ada ku. Bahasa Hakanya anku. Susah. Ya kan? Nah, si Angel kata tak, berarti ada susahnya ya. Susahnya kamu dengan susah saya beda. Jangan lupa yang kedua, Q. Apa? Apa itu Q? Minta bantu Yesus. Yesus pernah nggak kalau orang datang minta dia bantu, Yesus bantu aku, dia tolak. Kecuali yang diminta tuh nggak masuk akal, Yesus nggak mau. Ya kan? Yesus pernah diminta, Tuhan Yesus, coba kamu jadi orang menjadi menengah keluarga aku, mau bagi harta, kamu jadi itulah pembagi harta. Yesus bilang nggak usah, itu bukan urusan aku, bagi-bagi harta gitu loh, ya kan? Ya nggak semua juga kita minta dia bersedia kan? Ya, kalau hal yang tidak masuk akal dia nggak mau. Tapi kalau orang sakit datang pada Yesus, pernah nggak Yesus bilang, salah kamu, ya kamu tiap hari makannya pecel lele, makanya sakit. Aku nggak mau bantu karena kamu tiap hari makan apa? Pecel lele. Ya kan? Dia nggak pernah begitu. Jadi kalau orang sakit, ya, orang yang susah datang sama Yesus, semuanya dia bantu loh. Ingat ya. Nah, jadi waktu mereka lupa bawa roti, ya, Q. Nah, Q itu berdoa. Saya tanya sama kamu pernah berdoa nggak tiap hari? Pernah nggak? Oke. Ada nggak Yesus bantu? Ada ya. Oke. Q, koi itu dia buka jalan, buka pintu. Katakanlah kita punya problem buntu gitu loh ya, dia pasti bukakan pintu, bukakan kita jalan keluar. Koi dia buka pintu ya, bukakan pintu. Setelah dia bukakan pintu, saya kasih tahu kamu ya, untuk tempat kita berkebaktian di sini, tempat ini bagus gak? Bagus gak? Bagus. Sebelum kita dapat tempat ini, ada di sebelah Hanura Permai itu bekas ya orang berternak ayam, persis ya sebelah Hanura Permai.
Itu mau dijual, tapi bukan di bagian depannya, bagian belakangnya untuk kita. Sudah 6 tahun loh, uangnya sudah diberikan ya, Kalvari Pandan. Tinggal tanda tangan, mamanya mau jual, 2 putrinya mau jual. Itu dulu bosnya Ibu Oliva. Ibu Oliva dulu suaminya kerja di situ, peternakan ayam paling besar di Kalimantan Barat. Tapi anak laki-lakinya nggak mau jual tanah itu. Sampai akhirnya tetap nggak bisa jual, dan Tuhan kasih kita tempat ini, ya kan? Kelihatannya buntu situ kan? Ya, tapi Tuhan siapkan. Kalau di sana di bagian belakang dengan di sini bagian depan, mana yang lebih bagus? Kalau gereja di belakang jalan kelihatan jalan, atau gereja kelihatan dari jalan, mana yang lebih bagus? Di sini. Koi. Doa tuh enggak begitu kamu datang ya Tuhan tolong aku, oh langsung ditolong. Enggak juga. Kadang-kadang kita berdoa berhari-hari, bertahun-tahun. Kamu tahu nggak doa paling susah apa? Orang tua kamu yang belum percaya, kamu doakan supaya percaya. Itu susah sekali loh. Sampai kapan? Sampai dia mati atau kita mati. Kenapa? Kalau dia mati, kita nggak bisa doakan lagi. Urusannya udah selesai. Tapi sebelum dia mati, kita bisa terus berdoa, kabarkan Injil pada dia, sehingga dia percaya Yesus. Ya, itu perlu panjang sabar. Panjang apa? Kamu tahu nggak? Kalau kamu bisa panjang sabar itu orang namanya fokus apa? Nggak menyerah walaupun susah. Kamu tahu nggak nih lampu listrik? Siapa yang menemukan lampu listrik? Namanya Thomas Alva Edison. Siapa nama dia? Thomas Alva Edison. Dia mencoba ya di laboratoriumnya. Apakah sekali berhasil? Berapa kali? Ribuan kali loh. Coba dia kalau nggak fokus, dia udah nyerah. Nyerah aja nih Tuhan nih. Aku udah nggak sanggup nih. Angkat tangan, bendera putih. Nggak ada tuh lampu listrik. Kamu juga loh kalau belajar nggak bisa. Terus belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi sampai bisa. Kamu tahu nggak kalau ini air, kalau netes terus, batu ini tembus nggak? Bolong nggak dia? Hah? Bolong kan? Demikian juga doa loh. Nggak boleh kamu minta terus ya udahlah Tuhan nyerah aku lah. Nggak boleh. Jadi Tuhan koi, dia bisa buka jalan pada waktunya. Jadi kita berdoa untuk tanah, tahu nggak? Dari tahun 2005 sampai 2011, 6 tahun baru diberi tanah di sini. Dan waktu tanah ini sudah diperoleh dari 2011, 2015, 4 tahun kemudian baru dibangun. Jadi totalnya berapa? Dari 2005 sampai 2016, 11 tahun berdoa. Berapa? 11? Ya. Tapi ada yang lebih lama. Doakan apa? Orang tuanya percaya Yesus. Berapa lama? Nggak tahu. Mungkin kamu hidup sama nenek kamu 30 tahun, belum mau percaya. Sebelum dia mati dari sakit sekarat rumah sakit, kamu bilang, nek percaya Yesus lo. Kalau nggak percaya Yesus masuk neraka lo dek. Harus terus terang. Mau nggak nek percaya Yesus? Sebelum dia meninggal mungkin dia bilang, oh aku mau ikut Yesus. Jangan ikut berhala, ya kan? Doanya lebih dari saya percaya 11 tahun. Jangan nyerah. Fokus. Bisa fokus? Bisa nggak? Bisa nggak? Harus ya. Kalau kamu jadi orang yang mau berhasil harus fokus. Nah, jadi susah, koi, yang terakhir kamsia. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah buka jalan. Ya, saya tahu kamu punya problem, kamu masih berdoa. Waktu Tuhan jawab doa kamu, jangan lupa bersaksi. Jadi Yesus kenapa menegur murid-muridnya, jangan ya kamu ya terperosok ragi orang Farisi, Saduki dan Herodes. Apa sih yang diajarkan orang Farisi? Orang Farisi mengajar kalau mau masuk surga harus berbuat baik. Betul?
Betul nggak? Dengan berbuat baik bisa masuk surga? Kenapa nggak bisa? Karena perbuatan baik kita seperti kain kotor. Untuk kalian yang wanita, kain kotornya itu adalah pembalut wanita yang sudah dipakai. Bolehkah dicuci, dipakai lagi? Nggak boleh. Kamu nggak bisa. Tuhan, aku berbuat baik loh. Dengan demikian, Tuhan, saya punya perbuatan baik lebih banyak daripada perbuatan jahat saya, terima saya di sorga. Kapan Tuhan pernah bilang begitu? Nggak pernah. Tuhan bilang, kalau kamu berdosa, langsung kamu mati, harus mati. Jadi kamu berdosa, harus ada yang mati. Siapa yang mati? Siapa? Tuhan Yesus. Dengan dia mati untuk kita, Yesus tidak ada dosa, dia menanggung dosa kita semua. Dosa kita semua ditanggung Yesus loh. Yesus ada dosa nggak? Kenapa dia mati? Dosa siapa? Dosa seluruh dunia, khususnya yang mau datang pada Yesus. Yesus, aku berdosa loh, dia tanggung. Ini dosanya saya. Sini, cerita, bawa buku kamu. Serahkan seperti dosa kamu pada Tuhan Yesus. Nah, semuanya tuh dari kamu sebelum kamu lahir sampai kamu meninggal tuh dosanya sebanyak itu. Nah, bawa sini, taruh sini. Ya kan? Rafael, sini. Ini dosanya Rafael ya, sebanyak gini. Ini dosa saya sebanyak gini ya. Nah, oke. Ya, dosa kamu kan bilang, Yesus aku dosa. Pikiranku kotor, kata-kata aku kotor, perbuatanku kotor, seumur hidup. Ini dosanya saya, dosa Carita, dosa Rafael. Yesus ada dosa? Kenapa dia mati? Untuk dosa Carita, Rafael dan saya. Dia mati. Setelah dia mati, darahnya menghapus semua dosa, dia bangkit. Dia bangkit dengan tubuhmu mulia. Itulah orang Farisi bilang berbuat baik, taat agama bisa masuk surga. Itu bohong. Apa? Bohong ya. Itu dosanya Farisi. Nah, sekarang dosa Saduki. Apa dosa Saduki? Ya, ajaran Saduki. Orang Saduki tidak percaya adanya sorga, tidak ada kebangkitan, tidak percaya malaikat, tidak percaya dunia roh. Begitu orang mati kayak binatang habis. Kalau manusia setelah mati habis, kita boleh apa? Ternak manusia, dagingnya kita jual. Karena begitu mati nggak apa-apa lagi. Kenapa kamu boleh makan ayam? Kenapa? Karena begitu ayam mati, ada lagi nggak dia punya roh? Kita sembelih ayam ini kan, kita panggang kan, barbecue kan, nanti dia rohnya keluar. Hei, ini Carita tadi bunuh saya cari kamu Carita. Nah, ada ayam punya nyawa seperti itu? Kenapa kita boleh makan ayam? Karena begitu dia mati tak ada lagi. Nah, ini orang Saduki. Dia mengatakan kalau manusia mati habis nggak? Enggak ya. Begitu mati ada penghakiman. Kalau percaya Yesus, rohnya dibawa ke sorga karena dosanya sudah dihapus Yesus. Kalau tidak percaya, masuk neraka. Apinya tak padam, ulatnya tak mati, dihukum tak ada kawan. Coba kamu pejamkan mata. Kamu pakai 2 jari. Suara apa yang kamu dengar? Coba pejamkan mata. 2 jari tutup. Suara apa? Apa? Seperti apa? Api. Bukan yang kecil loh, bukan api kompor gas loh, bukan api itu goreng itu apa? Ikan, bukan. Besar sekali apinya. Kamu tahu di dalam bumi ini ada apa? Waktu gunung meletus, api. Ya. Jadi setelah kita mati ada penghakiman. Nah, raginya Herodes apa itu? Herodes ini punya prinsip, saya kalau mau berkuasa, siapa yang halang depan saya sikat habis. Herodes itu begini loh, dia ya sudah jadi raja, dia begitu takut orang mengambil tahtanya. Jadi dia kalau dengarkan berita nggak baik, istrinya mau ambil kedudukan dia bunuh istrinya, dia bunuh anaknya loh, supaya dia tetap jadi raja. Dalam bahasa Indonesia mengatakan segala cara untuk
ya, menghalalkan tujuan. Dia berbuat segala sesuatu untuk mencapai tujuannya. Itu Herodes. Biasanya orang seperti itu orang politik, orang apa? Politik ya, dalam pemilihan umum biasanya begitu ya. Ya, orang menggunakan begitu banyak cara supaya dia terpilih. Begitu dia terpilih, dia lupa sama kamu. Ya, jadi Yesus bilang waspada terhadap ragi, Farisi, Saduki, Herodes. Apa tuh ragi Farisi? Percaya agama bisa masuk surga. Agama tidak bisa bawa kita masuk surga loh. Ingat loh. Kamu bisa masuk surga kenapa? Karena kamu percaya Yesus. Kamu percaya apa? Yesus. Kalau kamu ya tidak percaya Yesus, walaupun kamu punya agama, kamu tidak akan bisa masuk surga. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Yesus sudah mati untuk dosa kita, dia sudah dikubur, dia sudah bangkit. Ya, dia mengalahkan maut. Raginya Saduki apa? Setelah mati habis. Kalau habis gitu ya kita bisa apa? Nyembelih manusia untuk dimakan dagingnya kan? Ya seperti binatang, kenapa boleh disembelih dimakan? Karena setelah mati binatang itu habis. Kalau enggak itu dia cari kita loh, ya kan? Babinya, anjingnya yang kamu makan, ya kan? Manusia setelah mati rohnya akan menghadap pengadilan Tuhan. Kalau dia percaya Yesus, semua dosa sudah diampuni, dibawa malaikat ke sorga. Kalau nggak percaya, tangkap, masuk neraka, nanti diadili di pengadilan tata putih besar. Nanti loh pengadilannya bukan yang sekarang. Nah, kemudian Herodes apa? Dia mau mencapai tujuannya, segala hal yang menghalangi sikat apa? Sikat, dia nggak peduli. Ya, ini lagi ajarannya Herodes. Jangan ada seperti itu. Nah, sekarang ajaran apa yang harus kita punya supaya kita jangan ada ajaran Farisi, Saduki, Herodes? Ajarannya siapa? Tuhan Yesus. Ya, kita bersyukur di tangan kita sudah ada Injil Tuhan Yesus. Kita bisa membacanya sehingga dengan ajaran Tuhan Yesus, nah ajaran-ajaran yang salah seperti ini bisa apa? Bisa kita eliminasi. Kalau kamu nggak percaya Yesus, ajaran-ajaran jahatnya yang kamu pernah terima nggak bisa hilang dari pikiran kamu. Tapi kalau kamu sudah punya ajaran Tuhan Yesus, ajaran-ajaran yang rusak, ajaran-ajaran jahat yang pernah masuk akan apa? Dihilangkan oleh ajaran yang baik. Mau? Dengan ajaran Yesus kita meniadakan ajaran Farisi, Saduki, dan Herodes. Mari kita berdiri dan kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih Tuhan Yesus setelah selesai mengajar kepada para muridnya tentang ragi orang Farisi, Saduki, dan Herodes, para murid bisa mengerti bahwa mereka harus berjaga-jaga, waspada terhadap ajaran dari orang Farisi yang mengajarkan bahwa agama perbuatan baik bisa membawa manusia berdosa masuk ke surga. Sama sekali tidak betul. Hanya Tuhan Yesus yang sudah mati untuk dosa kami, yang sudah bangkit dari kematian, yang bisa membawa kami masuk surga. Dan kami juga mengucap syukur bahwa para murid sudah mengerti bahwa ajaran orang-orang Saduki adalah setelah hidup ini berakhir, manusia perlu bertanggung jawab pada Engkau. Bukan setelah mati semua kehidupan selesai. Ya Bapa, kami juga diajar oleh Tuhan Yesus lagi orang Herodes, di mana untuk mencapai tujuan manusia egois, semua yang ada di hadapannya yang jahat juga mereka mau lakukan. Tolonglah kami ya Bapa, agar dengan ajaran Tuhan Yesus, semua ajaran-ajaran jahat yang beredar di masyarakat, baik zaman dulu, zaman sekarang, yang sudah kami terima dapat diusir keluar semua oleh ajaran baik dari Tuhan Yesus. Ya Bapa, tolonglah kami menjadi remaja-remaji, pemuda-pemudi yang selalu mau belajar dari firman-Mu, sehingga kami tahu bahwa hanya ajaran Tuhan Yesuslah yang dapat membuat kami hidup diterima dengan baik oleh Engkau, dan kami dibahagiakan hidup ini selama kami di muka bumi. Demikianlah doa kami Bapa yang kami ucapkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi: Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan.